Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dan membuka Selat Hormuz yang menjadi jalur utama energi dunia. Meski demikian, kesepakatan akan berlaku saat dokumen telah resmi ditandatangani kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengumumkan kesepakatan melalui truth sosialnya. Blokade maritim Amerika Serikat akan di-stop usai penandatanganan yang akan dilakukan pada Jumat pekan ini. Trump menuliskan kesepakatan dengan Republik Islam Iran telah selesai. Selamat kepada semua. Dengan ini, saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol dan secara bersamaan mengizinkan untuk menyudahi blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin Anda, biarkan minyak mengalir. Kesepakatan hebat ini akan membawa perdamaian dan keamanan ke seluruh kawasan. Namun sebelum resmi ditandatangani, Israel justru meluncurkan serangan ke Beirut, Lebanon. Serangan terjadi pada hari yang sama saat Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan damai. Selain soal penandatanganan kesepakatan damai, Teheran juga mengumumkan bahwa Iran tidak akan meninggalkan Lebanon. Kesepakatan damai dengan Amerika Serikat menjadi satu kesatuan dengan penghentian perang dengan sebuah front pendukung Iran. بر اساس توافقات انجام شده جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکرات برای توافق نهایی به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. Syarat penghentian perang di Lebanon juga disampaikan mediator Amerika Serikat Iran, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Melalui akun X pribadinya, Shehbaz menuliskan, setelah pembicaraan intensif kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua belah pihak telah menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon. Penandatanganan resmi akan berlangsung pada hari Jumat 19 Juni di Swiss. Usai kabar kesepakatan damai Amerika Serikat Iran, harga minyak dunia langsung turun. Namun kepastian kembali dibukanya jalur energi dunia baru akan resmi berlaku pada Jumat usai Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman di Swiss. Saudara, penandatanganan kesepakatan damai AS-Iran akan dilakukan 4 hari lagi. Tapi yang dikhawatirkan adalah Israel yang berpotensi menggagalkan penghentian perang atau penghentian dari mediasi ini melalui perang ataupun agresi yang dia lakukan di Lebanon. Selengkapnya saudara, kita bahas bersama dengan Atase Pertahanan RI di Iran periode 2009-2012, Majen Purnawirawan Budi Pramono. Selamat petang Pak Budi. Selamat petang Mas, apa kabar Mas? Kabar baik, dan kabar baik juga nih buat negosiasi ataupun update perang Amerika Serikat dan juga Iran yang terjadi. Kabar baiknya adalah akan ada penandatanganan nota kesepakatan, nota damai 4 hari lagi. Tapi yang jadi pertanyaan ataupun kekhawatiran adalah Israel nih yang tidak bisa dipegang oleh Amerika Serikat dalam tanda kutip. Pertanyaannya, apakah Israel akan kembali mensabotase upaya damai AS-Iran menurut Anda? Sabotase akan terjadi Mas, menurut saya. Kenapa? Selama national interest-nya Israel tidak tercapai, maka sabotase Israel terhadap perdamaian antara Amerika dan Teheran akan terjadi. Kenapa demikian? Karena selalu saya sampaikan bahwa bagi Israel, apabila Teheran dengan Amerika ini terjadi deal-deal damai, ya deal-deal damai dalam artian sesuai dengan kesepakatan mereka, apakah itu deal nuklir kemudian mengalami kesepakatan secara taktis, apakah itu deal pengurangan proksi terhadap proksi-proksinya Iran, apakah deal itu blokade yang semakin menurun atau dikurangi, apakah itu deal kemudian Hormuz dibuka dan berjalan kembali. Apapun yang ditempuh oleh Amerika dan Iran dengan deal-deal, bagi Israel selama itu tidak mempengaruhi national interest-nya, maka fine-fine saja. Tapi ini tidak fine-fine saja, Mas. Kenapa? Karena bagi Israel ini adalah membuat Israel irritating, membuat Israel terganggu.
national interestnya. Kenapa? Karena bagi Israel, leverage apapun yang dipunyai oleh Amerika, Amerika yang membantu munisi sampai 60 ribu ton, bantu dana sampai 300 miliar lebih, membantu hak veto, membantu bagaimana intelijen pertahanan udara dengan David Kling, kemudian Aero 23 termasuk Iron Dome. Bagi Israel ini tidak sepenuhnya kemudian Amerika bisa mengkontrol, fully control terhadap Israel. Jadi kalau menurut Anda, Pak Budi, kalau seandainya sabotase ini menurut Anda akan tetap dilakukan oleh Israel, tentu Amerika Serikat juga sudah memprediksi ini karena sebelumnya juga sudah dilakukan. Jadi menurut Anda apa langkah yang diambil oleh Amerika Serikat untuk mengendalikan Israel sehingga pada saat kesepakatan damai ini tidak lagi diobrak-abrik oleh Israel? Amerika akan melakukan itu pada suatu titik, di mana titik itu adalah suggestion. Titik itu adalah strong recommended, ya gitu. Jadi benar-benar jangan lakukan kekerasan itu sementara untuk mencapai damai dengan Iran. Itu hanya titik itu yang dilakukan oleh Amerika, kemampuan Amerika. Tapi kalau Amerika fully control terhadap Israel, Israel pun juga tidak mau, Mas. Bagaimana sih terjadi krisis Suez? Bagaimana sih terjadi di tahun 81 operasi Opera Irak? Bagaimana sih 82 dengan Lebanon War? Itu semua kan without permission of US, and that's done already by Israel. Apa artinya? Artinya ini semua proven, terbukti bahwa Israel boleh mempengaruhi, Israel boleh suggest gitu, menyarankan, tapi ketika ancaman eksistensial dari Israel itu belum selesai itu dalam arti Iran tidak lagi sebagai penguasa tunggal di Middle East, Iran tidak lagi memperbanyak rudal dan drone-nya, Iran tidak lagi memperluas proksinya, Iran tidak lagi memperbanyak rudal yang dia itu mandiri. Nah, ini selama itu ada, maka ancaman eksistensial bagi sebuah Israel ini tetap eksis, dan apabila tetap eksis, maka dia tidak akan membiarkan Amerika sama Iran ini membuat deal-deal. Jadi ini kesimpulannya, Israel ini pebble in one shoes, Mas. Jadi kerikil dalam sepatu yang sudah terbukti tadi saya sampaikan bagaimana. Sehingga kalau seandainya mau ini tetap berjalan seperti istilah Anda tadi, kerikil tersebut harus dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat dari Irannya sendiri, ini saya ingin minta tanggapan Anda. Irannya sendiri akan seyakin apa bahwa dalam perjanjian damai yang akan ditandatangani 4 hari lagi ini, Amerika Serikat juga bisa meyakinkan Iran bahwa penyerangan dilakukan di Lebanon ini termasuk dalam poin kerjasama yang bisa disetujui dan dipegang oleh Amerika Serikat. Ya, Mas, begini, Mas. Bagaimanapun, ini kan kita bicara hal-hal yang prinsipil. Jadi hal-hal yang basic dan tidak bisa unbargainable, tidak bisa ditawar. Apa itu? Yaitu Hizbullah yang ada di Lebanon. Ini adalah kartu trufnya Iran, Teheran. Jadi apapun yang terjadi, dia akan tetap lengket kepada Hizbullah, dia akan tetap bantu pada Hizbullah, dia tidak akan melepaskan proksinya dia. Dan ini bagi Amerika adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan lagi oleh Iran agar Iran tidak lagi mempedulikan proksi-proksi tersebut. Nah, sedangkan di pihak Iran, Teheran, ya proksinya harus tetap terpelihara. Harus masuk dalam poin perjanjian ya. Harus masuk dalam poin perjanjian. That's the point ya, kalimat bagus yang Mas sampaikan, harus masuk dalam perjanjian dan persyaratan. Apabila Amerika tidak mengindahkan itu semua, bagi Iran ya there is no deal at all. Sehingga pertanyaan selanjutnya, menurut Anda deal ataupun perjanjian damai yang akan ditandatangani 4 hari lagi ini akan niscaya terjadi, atau dari hemat Anda wah ini akan jadi ya omong kosong lagi? Kuncinya serangan dan perang antara Israel sama Lebanon. Apabila terjadi tetap ketegangan di sana, sekali lagi Mas, there is no deal at all in the perspective of Tehran. Ini di perspektif Tehran. Jadi kalau misalnya saya katakan tidak deal dalam prosentase, ya masih 50-50. Kenapa demikian? Karena Iran dalam hal ini kan juga Teheran sudah
mulai engage bagaimana yang namanya Hormuz mulai dibuka, kalau memang itu terjadi deal Mas ya. Kemudian bagaimana technically itu nuklir bisa dibicarakan lagi. Kemudian bagaimana nantinya rudal itu juga bisa dalam artian tidak semakin masif. Semuanya yang diinginkan Amerika dijawab oleh Iran dengan jawaban ya diplomatically win-win solution ya dalam hal ini. Karena sekali lagi yang membackgrouni Amerika ini dengan Iran, Teheran ini adalah tidak mau dia terlibat dalam perang besar, exhausted war ini. Karena kalau misalnya itu terjadi, dua-duanya tidak akan merasa beruntung dalam hal ini. Makanya Amerika menginginkan kepada Israel calm down ya, ini sabar dulu, tenang dulu, ikutin ritme diplomasi atau diplomatic way antara Amerika Serikat dan juga Iran ya. Ini yang kita nantikan bersama, apakah betul Amerika Serikat ini bisa benar-benar memegang kendali terhadap Israel sehingga tidak lagi mengganggu perjanjian damai antara Iran dan juga Amerika Serikat yang akan ditandatangani beberapa hari mendatang. Terima kasih Pak Majen Purnawirawan Budi Pramono atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat Pak Budi. Terima kasih. Selamat siang, Terima kasih. Usai jeda saudara.